Oke, kita bisa mulai. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kembali saya Riri Wijaya bisa menyapa Bapak dan Ibu semua di Retail Zoom S edisi 116. Di kesempatan hari ini seperti biasa bersama mentor ya yang sudah melanglang buana lah tentunya seperti Bapak dan Ibu ketahui Bapak Christian F. Guswai, bahkan kemarin juga baru pulang dari luar kota ya. Tentunya ini dalam rangka memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu begitu untuk mentoring ya, entah programnya apa, itu banyak sekali yang dibikin oleh Pak Kris. Sebagian dari Bapak dan Ibu pasti sudah join dan ikut merasakan mungkin progres-progres yang terjadi dari bisnis yang sedang dirintis saat ini di bidang retail. Oke, di RZA 116 hari ini Senin 4 September 2023 akan berlangsung sampai jam 12 siang nanti. Kita punya tema boosting sales versus cutting cost. Nah, kalau saya mendengar kata cutting cost agak garuk-garuk kepala. Sebagai orang yang bergelut di bidang bisnis dan merasa sudah sangat efisien gitu ya. Tapi kita akan dengarkan lebih rinci ini dari Pak Christian F. Guswai. Apa sih sebetulnya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing ini ya, baik boosting sales ataupun cutting cost. Jangan lupa Bapak dan Ibu raise hand nanti atau bisa juga di chat room dan juga via Facebook Live dan Instagram. Silakan Pak Christian F. Guswai untuk memulai Retail Zoom S 116. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita yang hari ini memasuki episode ke-116. Dan hari ini tema yang kita pilih adalah boosting sales versus cutting cost. Ya, di banyak kasus kita sering kali berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan saya mengingatkan bahwa tema yang sama pernah kita angkat, yaitu ketika kita membahas chicken or eggs, ya, ayam atau telur. Anda mau milih yang mana? Ya, sebenarnya itu analogi atau perumpamaan dari cara kita berpikir, ya, cara atau pola pikir kita di dalam menjalankan bisnis kita. Nah, mudah-mudahan dengan episode hari ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu mengenai bagaimana sebenarnya ketika kita mengelola bisnis. Ya. Nah, kita ada polling tadi yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, Anda sendiri antara pilihan di bawah ini memilih yang mana? Antara tingkatkan sales, satunya lagi cenderung tekan biaya. Karena kalau mendorong sales itu berat kan. Ternyata 93% memilih untuk meningkatkan sales. Gitu ya. Karena kalau kita tingkatkan sales, rasio biaya kita akan turun. Sebenarnya menyenangkan untuk mengetahui ideal Anda. Ya, kenapa? Karena setiap kali ada pertanyaan yang sangat menantang. Banyak sekali jawaban itu jawaban ideal. Ya, jawaban dengan kata seharusnya. Tetapi bagaimana tingkah laku kita itu loh. Bagaimana nanti pada akhirnya kita bertindak, itu yang kerap kali berbeda. Ya, saya kan mendampingi belasan klien ya. Jadi saya tahu antara yang ideal, ini kan ideal banget nih. 93% itu memilih meningkatkan sales. Tetapi bagaimana keadaan yang sesungguhnya itu lain soal ternyata ya. Nggak apa-apa. Ya, toh ini Anda mau jawab benar atau tidak kan sebenarnya nggak ada sanksinya di sini ya. Kan saya sih ingin tahu ya. Ya bukan ingin tahu ideal, karena ideal itu memang kita tahu banyak kalau soal ideal. Kenapa? Karena klien saya banyak sekali ngomong seharusnya. Seharusnya. Nah, seharusnya itu ideal ya. Baik, nomor 2, jika Anda cenderung menekan biaya, alasannya apa? Gitu ya.
Boleh pilih lebih dari satu. Ini kan multiple choice yang ini. Yang paling banyak dipilih, saya memilih menaikkan sales dengan berbagai cara. Sudah beda kan dengan pilihan yang di atas kan? Rasionya udah beda kan? Yang di atas tadi 93%. Gitu ya. Tapi yang di bawah tinggal 81%. Kenapa? Karena sudah geser kan? Begitu dikasih pilihan lain, dia sudah mulai memilih yang lain. Alasan kedua, menekan biaya lebih mudah. Betul ya? Cutting cost itu lebih gampang kan daripada meningkatkan sales. Yang pilihan berikutnya 12% menaikkan sales itu berat ya. Dan ada yang jujur ya, ini jujur menurut saya ini yang jujur ya. Dia bilang tidak tahu cara menaikkan sales. Jadi cara yang paling cepat adalah potong aja biaya gitu ya. Nanti kita lihat dampaknya. Nomor 3, pertanyaan ketiga maksudnya, pernah berpikir dampak menekan biaya saja? Kepikiran nggak? Pernah nggak berpikir? Ternyata mereka mikir juga ya. 74% mengatakan pelayanan akan makin buruk. Nah, itu ya. Anda kan tahu sebenarnya ya. Anda cutting cost, pelayanan Anda pasti memburuk. Nomor 2 yang dipilih, Anda makin ditinggal pelanggan. Sadar kan? Kalau Anda main cutting cost, pelanggan itu pergi. 67% memilih itu. Berikutnya, sales akan makin turun. 49%. Yang mengatakan tidak ada dampak pada sales. Ini jujur juga ini orang. Hanya 4 orang. Tidak ada dampak pada sales. Hanya 4. Tetapi pada umumnya kita meyakini kalau kita hanya menurunkan biaya saja atau cutting cost saja, dampak terbesar adalah pelayanan Anda makin buruk, Anda ditinggal pelanggan, sales Anda akan makin turun. Ya, nanti hasil polling ini nanti saya share juga ke grup kita ya, WA Group, supaya Anda makin sadar bahwa ada konsekuensinya ya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Anda tidak bisa melepaskan diri dari konsekuensi atas pilihan Anda ya. Adanya Retail Zoom S ini saya ingin berbagi kepada Anda. Apa sih yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda mengambil keputusan? Karena pada akhirnya setiap keputusan akan membawa konsekuensi masing-masing. Baik, sekarang saya akan share layar ya. Karena versus, sekalian aja kita hadap-hadapkan ya. Anda fokus ke sales, meningkatkan sales, atau Anda fokus ke biaya ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Saya sudah bagi jika Anda fokus ke sales dan jika Anda fokusnya ke biaya gitu ya. Dalam hal orang, jumlah orang maksudnya. Kalau Anda ingin fokus kepada sales, ini lagi-lagi ya, fokus kita itu apa sebenarnya? Ingin meningkatkan sales. Fokus Anda ingin meningkatkan sales. Orang Anda harus cukup. Ya, saya tidak bilang berlebih-lebihan. Namun kalau Anda mau tahu, saya adalah penganut kita tidak boleh terpojok dalam hal manusia. Ketika tiba-tiba bisnis kita membutuhkan orang dan kita terpojok itu kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada orang. Lalu bisnis kita tidak maksimal. Istilahnya penjualan Anda sebenarnya masih bisa lebih tinggi. Ya. Dari segi orang kalau Anda ingin menyelamatkan sales Anda harus cukup. Ya, sementara aliran yang hanya menekan cost, tekan cost, ya, Anda main potong-potong aja gitu ya. Ya memang itu yang paling gampang. Anda pikir saya potong aja biaya saya dan selamat. Nanti kita lihat apakah betul Anda bisa selamat gitu ya. Dan siapapun yang sudah melakukan itu, saya tanya, Anda mengukur atau tidak? Apakah Anda ukur? Bagaimana cara mengukurnya? Paling gampang, Anda pantau, Anda bandingkan sales Anda dari tahun ke tahun. Apakah dengan Anda cutting cost, sales Anda selamat? Nanti Anda bilang gini,
Makanya Pak, karena sales saya turun terus, saya cutting cost. Anda ngomong gitu ya, maka sales Anda akan makin turun. Seperti di polling tadi, ya, sebagian besar meyakini omset Anda akan makin turun. Mengapa Anda butuh orang? Mengapa Anda butuh orang? Orang yang cukup. Kenapa? Karena sales itu diciptakan. Sales itu bukan ditunggu. Kalau keyakinan Anda, kita sekedar tunggu sales, maka betul Anda tidak membutuhkan orang. Tetapi manakala Anda berpikir sales itu diciptakan, maka ada peluang mengapa kita butuh. Kenapa kita butuh orang yang cukup? Karena harus terjadi proses adding on, upselling, cross-selling. Bagaimana bisa terjadi jika tidak ada orang? Apa yang akan terjadi jika Anda ke lorong-lorong Anda dan Anda tidak menemukan siapapun yang bisa dimintain bantuan? Itu pelanggan loh yang aktif cari orang kita dan tidak menemukan. Artinya, jika dia tidak menemukan barang yang dia cari, boro-boro akan terjadi adding on. Boro-boro akan terjadi upselling. Padahal, adding on, upselling, cross-selling adalah tindakan kita yang aktif menaikkan sales. Bukan pelanggan yang aktif nanya-nanya kita, bukan. Adding on, upselling, cross-selling adalah active selling. Active selling, ya. Berikut, lampu. Adding on, upselling, cross-selling adalah active selling. Active selling, ya. Bocor. Lampu. Nih, Jamal yang bocor. Jamal bocor ya, dia baru berhasil masuk. Dia rajin banget buka mic ya. Pak Jamal ada lagi ini ya, lagi nge-booming kita ya. Booming orang bilang ya. Tuh. Siapa? Jamal. Siapa lagi? Enggak, sudah. Sudah di-mute kok. Oke. Sudah ya. Dalam hal lampu. Barangkali semua ini harus di-mute dulu. Hati-hati Mbak Riri, jangan mem-mute saya. Oke, dalam hal penerangan ya. Anda kan merasa toko Anda omsetnya turun, cara menurunkan biaya paling cepat apa? Matiin aja lampunya. Atau kurangin lampunya. Cabutin lampunya. Ya. Gelap ya. Gelap dan apa ini? Dan salahnya apa maksudnya? Saya lupa ini ya. Ini salah. Anda tinggal matiin lampu dan toko Anda jadi gelap gitu ya. Oh, maksudnya kalau toko Anda gelap, itu aturan yang salah. Kenapa? Salahnya di mana? Pelanggan bisa lihat nggak barang-barang Anda? Barang-barang Anda itu mau dicari aja susah loh. Kalau lorong Anda itu gelap. Yang berikutnya kesannya horor gitu ya. Apalagi ke pojok-pojok, itu horor banget loh. Toko Anda horor. Pelanggan ada kesan nggak mau masuk ke tempat yang gelap. Ya, harusnya lampu kita terang, karena itu tindakan yang tepat. Ya, tindakan yang tepat. Kenapa? Barang-barang Anda makin terlihat, makin bagus di mata pelanggan, karena barang-barang itu kan ada brandnya, ada desainnya, dan sebagainya. Memang dirancang untuk membuat orang ingin mengambil gitu ya. Tetapi, bayangkan kalau Anda bikin lorong Anda gelap. Ya, coba rasakan. Cara paling saya anjurkan adalah bertindaklah sebagai pelanggan. Ya, jangan bertindak sebagai owner, sebagai pemilik. Karena kalau Anda bertindak sebagai pemilik, Anda akan merasa cukuplah, segitu cukup terang lah gitu ya. Bertindaklah sebagai pelanggan. Ya. AC. Kalau suhu Anda ideal, suhu Anda sejuk, membuat pelanggan lama betah di toko Anda. Mereka senang berlama-lama di tempat Anda. Kalau tidak nyaman, Anda kurangi, karena perhatiannya pada cost, pelanggan merasa kepanasan, tidak betah, maka tindakan pelanggan adalah buru-buru meninggalkan tempat Anda. Sehingga cita-cita Anda untuk menaikkan average basket itu tidak akan tercapai.
Kalau Anda berpikir, average basket saya mau saya selamatkan, nggak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai. Kalau Anda berpikir ingin menyelamatkan sales Anda, atau Anda ingin menaikkan average basket, seperti saya katakan tadi, bahwa sales itu diciptakan, makin lama pelanggan di toko Anda, makin besar kemungkinan terjadinya tambahan sales. Ditambah jika Anda punya orang cukup, maka ini akan terjadi. Yang namanya adding on, upselling, cross-selling akan terjadi manakala waktu mereka cukup. Nah, ngomong-ngomong waktu yang cukup, kalau Anda nanti saking sembarangannya, saking tidak punya orang, naruh barang sembarangan, pelanggan tidak bisa menemukan barang Anda dalam waktu cepat, atau tidak ada yang membantu mereka memperoleh apa yang mereka cari dalam waktu cepat, maka waktu belanja mereka menjadi bertambah. Bertambah lama bukan karena menikmati toko Anda, karena sulitnya belanja di tempat Anda. Coba ya, 2 minggu lalu saya mengadakan kategori manajemen. Ya, di situ kan saya jelaskan bahwa barang itu harus disusun by kategori, sesuai kategorinya, bukan lompat-lompat. Contoh, beverages. Beverages harus di satu tempat, bukan satu di sini, satu di sana, satu lagi di sana. Penjualan Anda tidak optimal. Katakan pelanggan memang membutuhkan, maka dia akan pontang-panting, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, hanya untuk mencari barang yang dia inginkan. Artinya, waktu dia untuk menyelesaikan proses belanja jadi lebih panjang, bukan karena menikmati toko Anda, tetapi karena sulitnya belanja di toko Anda. Bagaimana mungkin average basket Anda bisa naik? Katakan ya, dia ada anggaran belanja itu 50 menit. Dalam waktu 25 menit selesai. Dia masih merasa santai dulu, bisa lihat-lihat. Disitulah terjadi impulse buying. Pembelian-pembelian yang tidak direncanakan. Disitulah peran mengapa Anda punya floor display, punya end gondola, punya barang promosi, punya POP ini, punya POP itu. Kenapa? Karena pelanggan masih punya waktu, dan disitulah Anda bisa adding on, upselling, cross-selling. Kombinasi, Anda butuh orang, Anda butuh kenyamanan. Eskalator, bagi Anda yang punya eskalator, Anda tahu kan menaikkan orang ke lantai 2, ke lantai 3 itu bukan pekerjaan gampang. Maka itu, kalau Anda punya eskalator, jangan gara-gara Anda ingin berhemat, terus Anda bilang, saya stop dulu, biar hemat listrik. Yang jadi korban siapa? Pelanggan jadi korban. Ujung-ujungnya yang jadi korban siapa? Sales Anda jadi korban. Ada ya salah satu klien saya mengeluhkan lantai fashionnya penjualannya nggak bagus. Waktu saya ke sana, eskalatornya dia matiin. Dia bilang, iya Pak, saya sengaja matiin. Kenapa? Bukankah Ibu mau orang itu naik ke atas? Iya, dia bilang, kan kalau pagi itu sepi Pak, biar aja mereka olahraga. Mendaki eskalatornya. Kan eskalator itu tinggi-tinggi kan, tapaknya. Biarin olahraga bener kalau ke tempat Anda itu ya. Lalu, saya mengatakan, lah, ini orang sudah datang, bersedia naik ke lantai atas. Ya, kalau mereka mau olahraga, ya mereka naik, mendaki eskalator. Kalau tidak, berarti mereka mengurungkan niat mereka ke atas. Kenapa? Karena mereka merasa, loh itu kan urusan Anda mau berhemat, nyiksa saya gitu kan, menyiksa pelanggan. Eskalator alat bantu sales, ya. Jadi kalau Anda berani pasang eskalator, eskalatornya nyalakan. Kalau Anda merasa dia boros, ya Anda gunakan teknologi, bikin atur dengan sensor supaya ketika tidak dibutuhkan, dia tidak bergerak atau bergerak lambat sekali supaya tidak terlalu memakan listrik. Tetapi kalau Anda matikan, Anda sama saja ingin menyetop pelanggan naik ke lantai atas. Apalagi dengan alasan pagi sepi. Oke, kalau pagi sepi berarti tidak usah ada yang naik. Jadi kalau mau belanja fashion, nanti tunggu malam setelah saya nyalakan eskalator.
Apakah pesan itu yang ingin Anda sampaikan? Nah, yang terakhir, gudang sebenarnya masih banyak hal, tapi saya ambil beberapa contoh saja yang sering kali terjadi. Gudang itu kan ada dan harus layak, ya. Jangan gudang tidak ada rak atau raknya minim sekali, semua barang ditumpuk. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Daya tampung gudang Anda berkurang. Kenapa? Kalau Anda gudang hanya mengandalkan palet aja, ruang pajang Anda tuh segini cuma. Ruang pajang Anda segini dengan barang compang-camping. Ini barang A, barang A, barang B, barang C, barang D, barang E, barang B, barang A, barang A, barang A. Atasnya kenapa? Atasnya gimana nih? Atasnya ini. Ini. Tidak bisa dipakai. Iya Pak, barang saya banyak, maka terjadi kayak gini. Ya memang. Itulah kenapa Anda harus punya rak. Barang-barang yang jenisnya bisa beragam macam itu, kalau Anda taruh di rak, ceritanya bisa beda. Anda punya rak. Kalau memang barang Anda jenisnya banyak, Anda bisa menumpuk barang-barang yang berbeda. Bisa barang yang berbeda. Barang yang banyak ya akan gampang dicari. Anda bisa tahu mana yang datang duluan, mana yang expired duluan. Katakan ini semua barangnya A. Nggak masalah. Bahkan Anda tahu mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Proses FIFO jalan. Fungsi gudang buat apa? Memastikan barang yang Anda butuhkan, khususnya barang-barang fast moving, tersedia. Gara-gara gudangmu berantakan, yang terjadi apa? Out of stock. Enggak apa, saya masukin aja. Ya memang masukin. Tapi barangnya keluar nggak? B ini bisa keluar nggak? Nih. Bisa-bisa nggak ketemu. Meskipun barangnya ada, barangnya tidak bisa keluar. Kecepatan mengeluarkan barang gimana? Kalau ini jadi lambat. Kenapa? Karena gudang kita, karena kita mau hemat, kita nggak mau pasang rak. Ya sudah Pak, tumpuk-tumpuk aja. Kenapa ditumpuk-tumpuk? Bisa nggak bikin tumpukan yang teratur? Bisa Pak, tapi barang kita banyak banget. Itulah mengapa Anda butuh rak. Karena tidak semua barang bisa ditumpuk. Barang itu bisa ditumpuk, itu pun masih ada resiko FIFO tidak jalan. Apalagi barang beragam. Saya ulangi, barang yang sama saja bisa ada ancaman FIFO dan FIFO tidak jalan. Apalagi kalau barangnya beragam. Gudang yang tidak terkendali sudah hampir bisa dipastikan shrinkage-nya akan meningkat. Shrinkage Anda pasti meningkat. Sementara gudang yang rapi, Anda mau invest di gudang Anda, shrinkage Anda lebih terkendali. Proses FIFO jalan, barang jarang sekali tidak ditemukan. Kalau di sebelah kanan yang cutting cost ini, ngeluarin barang lambat, nyari barang setengah mati, dan paling gampang dia bilang tidak ada barangnya. Padahal ada. Hanya saja tidak nemu, tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Orang kan Anda batasin. Orang Anda potong-potong. Tenaga orang satu yang minta barang 10, 20 lorong. Bisakah dia cepat mengeluarkan barang? Kecepatan mengeluarkan barang? Nggak bakal cepat. Apa yang terjadi pada sales? Sales Anda bukannya naik, sales Anda di sini turun. Sales Anda turun. Kalau Anda fokusnya hanya cutting cost, sales Anda pun terpotong. Ya. Nah, quote-nya, jika fokus Anda menurunkan cost, maka Anda akan lupa meningkatkan sales. Ini quote-nya. Pegang baik-baik. Barang siapa fokus cutting cost, Anda akan lupa mencari cara. Ya kan saya tidak tahu Pak caranya. Oke. Makanya fokus. Cari cara untuk meningkatkan sales. Ya. Baik, itu sebagai pengantar, saya ingin mendengar pengalaman Anda dengan tanya jawab kita. Silakan.
Mbak Riri? Ya. Nah, sudah. Agar tidak noise gitu loh. Oke, Bapak dan Ibu silakan. Untuk Anda sudah terbuka raise hand atau bisa melalui chat room dan juga di Facebook kita ya. Boleh langsung diketik saja apa yang ingin ditanyakan atau sharing beberapa pengalaman. Saya juga tadi sempat ngobrol dengan Pak Kris ya, karena cutting biaya ini sebetulnya diperlukan apa enggak dan hal-hal apa ya, seperti yang dijabarkan tadi ya. Rupanya memang agak berat untuk cutting itu. Nah, sementara untuk meningkatkan sales, ini juga butuh effort yang cukup tinggi. Silakan, ada yang sudah melakukan itu? Cutting cost mungkin, Bapak dan Ibu? Apa yang masih bisa diselaraskan? Atau mungkin justru menghambat sales Anda begitu? Adakah di sini? Belum ada ini Pak Kris ya. Rupanya hal yang cukup sulit pilihannya ini, seperti telur dan ayam. Nah, kalau berbicara cost tadi Pak, memotong cost itu apa sih yang kira-kira ya sangat mungkin dilakukan? Ada nggak? Memotong kos. Ya. Memotong kos itu dengan sendirinya terjadi manakala orang-orang yang Anda miliki itu orang-orang yang pengetahuannya cukup. Pengetahuannya cukup. Ya, itulah kenapa ada di salah satu buku yang saya tulis, dan buku ini adalah buku pertama yang saya tulis, yaitu How to Operate Your Store Effectively Yet Efficiently. Ya, bagaimana Anda mengoperasikan toko yang efektif sekaligus efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan apa yang sudah saya sampaikan di situ? Sampai dengan hari ini loh, buku itu sudah ditulis tahun 2007. Sampai dengan hari ini, kalau saya berkeliling ke klien saya, itu hanya dengan modal satu buku itu saja, saya bisa mengaudit tokonya. Ya, bahkan saya pernah men-challenge berkali-kali, bukan hanya satu kali, beberapa owner. Saya katakan, Anda mau nggak konsultasi dengan saya, money back guarantee? Money back guarantee. Kalau Anda gagal setelah menerapkan yang saya ajarkan, Anda boleh tagih balik ke saya. Pak, saya minta uangnya kembali, karena saya sudah jalankan yang Bapak sampaikan, tapi omset saya tidak naik. Karena, kenapa saya berani? Karena kebanyakan dari kita ini, kata sudah itu sudah versinya dia. Sudah mau-maunya dia. Saya sudah ini, sudah itu, tapi nyatanya dia sunat-sunat tuh. Dia potong-potong, dia modifikasi, gitu ya. Menurut dia itu benar, menurut dia ya. Lalu, kalau Anda mau minta money back guarantee, modal saya cuma satu aja. Saya punya buku sakti, namanya How to Operate Your Store Effectively Yet Efficiently. Saya bawa buku ini saja. Cara auditnya gampang. Saya tinggal buka bukunya, gitu. Lalu saya baca. Lalu kita cek, yang saya buka ini Anda kerjakan nggak? Contoh nih, customer service, pelayanan pelanggan. Ini paling sedap ini ya. Paling sedap ini. Kalau mengaudit yang ini tuh paling sedap. Bagaimana parkirnya dia, ya parkirnya compang-camping, nggak jelas parkir motor, parkir mobil, nggak jelas. Mau nggak orang ke sana? Kalau parkir mobilnya di mana, parkir motornya nggak jelas. Saya takut, terus terang aja, kalau saya bawa mobil, saya takut mobil saya baret, kesenggol, kena troli, dan sebagainya. Apalagi lihat, ada turunan troli di depan saya, dan bagaimana saya mau naruh mobil saya di situ? Gimana kalau ada ibu-ibu dorong troli terus dia kepleset, atau dia nggak bisa tahan, trolinya meluncur dan menghajar mobil saya? Saya pikir panjang untuk parkir di tempat Anda. Itu baru satu hal. Manapun yang saya buka dari buku ini, saya bisa audit toko Anda. Hanya dengan satu buku ini. Padahal buku saya ada 9. Gimana kalau saya bawa 9 buku? Anda pasti gagal money back guarantee ya. Hanya dengan mengerjakan apa yang saya katakan. Karena di buku ini jelas-jelas mengajarkan bagaimana Anda tetap bisa efektif sekaligus efisien. Dalam hal apa? Dalam hal segala yang tadi saya sebutkan. Dalam urusan manusia, urusan listrik, urusan AC,
urusan eskalator, urusan penerangan, urusan air, urusan orang. Anda takut kan punya orang banyak, nanti biayanya membengkak. Saya tanya, terjadi antrian nggak di kasir Anda? Terjadi. Kenapa kasirnya dikurangin? Kenapa jumlah kasir Anda tidak cukup? Semata-mata karena Anda tidak mampu mengelola manusia. Tidak berarti orang cukup biayanya membengkak. Tidak otomatis. Itu penjelasannya. Kalau ditanya, banyak sekali Mbak Riri. Dalam satu buku itu, yang saya tulis, bagaimana Anda mengoperasikan toko Anda efektif sekaligus efisien. Ya. Nah, berapa banyak dari Anda yang punya buku ini? Ini lebih menarik lagi. Berapa banyak Anda punya buku ini? Ada Mbak Riri. Saya punya, dia bilang. Oke, Anda punya. Berapa banyak orangmu yang sudah baca buku ini? Nggak ada. Buku ini cuma satu, dan orang-orangnya tidak ada yang baca satupun. Oh iya, jangan coba-coba mengcopy ini ya. Pertama, saya dilindungi oleh undang-undang bahwa kalau Anda mengcopy buku ini, Anda melanggar hak cipta. Namun, jangan khawatir, saya tidak akan mensomasi Anda gara-gara Anda mengcopy ini. Enggak ya, saya sangat percaya hak saya tidak mungkin hilang. Gitu ya. Saya sangat percaya hak saya nggak mungkin hilang. Saya pernah dinasihati oleh seseorang, dia mengatakan gini, nggak usah khawatir Pak, urusan dengan percetakan itu nggak usah khawatir. Mungkin mereka ngerjain Bapak, nggak masalah. Tetapi nggak mungkin kita rugi, dia bilang. Apapun yang mereka kerjakan curang buat Bapak itu pasti diganti oleh Allah yang maha murah. Ya, jadi tenanglah saya ya. Jadi sekarang saya nggak terlalu pusing. Orang mau mengcopy buku saya tuh nggak pusing. Ada juga loh yang Udemy saya yang jelas-jelas harusnya tidak boleh di-download. Mereka gunakan berbagai cara untuk download. Tetapi apakah saya khawatir? Enggak, percayalah, believe me, saya tidak pernah khawatir untuk hal-hal seperti itu. Ya, karena belief saya yang lebih besar adalah saya tidak mungkin dirugikan. Ya, Rp1 Anda ambil dari saya, berlimpah-limpah mungkin gantinya dari Allah. Ya, begitu, Mbak Riri. Iya, baik. Saya mau ke Facebook dulu ya. Tadi pertama ada Pak Bima. Ini Pak Bima di Bima atau Bima-Bima? Pak Pos. Orang yang malu punya nama asli. Iya. Ya, Pak, lanjut. Pos dan supportnya tim Pos itu POS ya, masuk ke dalam cost toko. Gimana dengan cutting cost, sales bisa berjalan efisien dan efektifkah, Pak? Nggak paham pertanyaannya. Ya, Nggak paham cutting ya? cost-nya gimana ya? Masuk ke dalam cost toko. Ya, terus pertanyaannya? Gimana cutting cost dan sales bisa berjalan efisien dan efektif? Nah, Dia mau hubungan, cutting cost, tapi tapi efektif, efisien. Maksud ya, dia kan itu masuk dalam cost toko dong, dalam biaya kan? terus pertanyaannya Iya. apa? Ya itu, gimana dia mau cutting cost tapi tetap efisien, efektif gitu. Bapak, saya sarankan baca buku ini yang lengkap. Tolong baca buku ini yang lengkap ya. Pertama, pertanyaannya tidak jelas. Yang kedua, tolong baca buku ini. Anda akan punya ide bagaimana Anda mengendalikan biaya operasi Anda. Lanjut, Mbak Riri. Ya, lanjut saya ke chatroom kita dulu ya. Selamat pagi juga Pak Ganis tadi sempat menyapa. Yes. Pak Selamat dari Basa. Selamat pagi Pak Guswai, Mbak Riri mohon izin tanya salah satu alat bantu sales yaitu manpower. Apakah cukup untuk melakukan upselling, cross-selling dilakukan oleh SPG atau BA yang ada di toko? Karena SA hanya fokus refill barang. Nah, Terima itu ya. kasih. Itu ya, lihat ya. Ini pertanyaan pertama, apakah SPG, BE bisa nggak disuruh jualan boro-boro ya? Karena SPG, BE itu ceritanya orang-orang yang ditaruh oleh supplier itu loh Mbak Riri. Ya. Namanya SPG atau BE. BE itu Oh, untuk make up, itu beauty advisor. iya. Lalu kalau Anda berharap mereka berjuang mati-matian buat Anda untuk
cross-selling, upselling, boro-boro. Ngapain? Dia akan adding on, upselling, cross-selling produk dia Produknya dia sendiri. aja. Ya, contoh nih, kalau saya BA, Mhm. orang sudah beli bedak, mau beli bedak, saya bilang, Mbak Riri jangan hanya beli bedaknya, nanti bedaknya melayang kalau ditiup angin, jadi harus ada foundation. Jadi Mbak Riri harus pakai ini dulu. Tapi kalau ingin anti-aging, Mbak Riri pakai ini. Kami Serumnya. ya bisa Ya. adding on, upselling, cross-selling hanya produk dia sendiri. Tapi kalau Anda berharap dia cross-selling produk Anda yang lain, tetangganya, jangan harap ya, dia tidak akan melakukan itu. Berikutnya yang kedua, sales advisor kita hanya fokus untuk barang, refill barang. Refill barang itu ngeluarin barang dari gudang, taruh di mana lagi gudangnya berantakan, pasti lebih lama lagi dia cari barangnya ke toko lagi. Makanya ketika kita cari orang Anda di lapangan, kalau saya jadi pelanggan cari orang Anda di lapangan, saya akan begini. Mana ya? Gitu ya. Nah, kalau orang sudah celingak-celinguk ya, believe me, mereka butuh bantuan. Dan dia tidak menemukan siapapun untuk dimintain bantuan. Mana mungkin average basket Anda naik, lalu Anda mengeluh omset Anda turun, atau Anda sulit mencapai target. Sudah terjawab sekarang. Lalu Anda bilang dia sales advisor. Bukan. Sebenarnya Anda hanya punya tenaga kasar hanya untuk mengeluarkan barang dari dalam keluar. Anda tidak punya sales advisor. Anda hanya punya perpanjangan tangan orang gudang yang mengeluarkan barang dari gudang ke toko. Anda tidak punya sales advisor. Karena sales advisor ada di lapangan, dia akan mengadvise kepada pelanggan Anda produk apa yang sebaiknya dibeli, supaya terjadi adding on, upselling, cross-selling. Tugas dia mendorong, memberikan masukan kepada pelanggan, pelanggan lebih ngerti, pelanggan beli lebih banyak, beli lebih bagus, lebih banyak, atau nambah lagi produk-produk yang kira-kira dia juga butuh. Gitu. Dengan cara apa? Tadi, cross-selling, adding on. Kalau beli ini, Bu, biasanya orang juga beli ini. Oh gitu ya? Iya, Bu. Kalau Ibu ragu-ragu, Ibu beli yang kecil dulu. Padahal orang itu makin dibilang begitu, malah beli yang lebih gede. Gitu ya. Ketika kita dengan jujur mengatakan, Ibu, kalau belum pernah coba yang kecil dulu, Bu. Nanti Ibu sudah yakin baru beli yang besar. Orang malah beli yang besar. Ya, ketika kita betul-betul bertindak sebagai sales advisor, bukan sebagai hard selling. Kalau BA, SPG, hard selling. Ya Mbak, boleh Mbak. Ininya Mbak, anunya Mbak, itunya Mbak. Hard selling. Mereka bukan sales advisor. Mereka push sales. Dan orang tidak mau didorong dengan cara begitu. Silakan, lanjut. Lanjut dengan Pak Itwan ya, yang sudah raise hand dari Nirwana Group. Monggo Pak Itwan. Iya, terima kasih Mbak Riri Yes. dan Pak Gus Wai. Memang kita harus bijak ya dalam hal ini, bagaimana kita menaikkan sales, tapi juga menekan biaya dengan tujuan supaya margin profit kita lebih besar. Nah, selama ini Pak Gus Wai mengajarkan bahwa biaya-biaya itu selalu diperbandingkan terhadap sales, Pak. Nah, bagaimana kalau kita memakai patokan itu, selama biaya itu dibanding terhadap sales itu masih di bawah batas toleransi, maka biaya itu masih kita tidak perlu cut. Tapi umpamanya contoh kayak biaya tenaga kerja dibandingkan terhadap sales ternyata melebihi dari toleransi, maka di situ kita harus melakukan penghematan. Bagaimana Pak? Seperti itu Pak. Saya akan menjawabnya dengan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Daniel Kevin. Dia tanya, apakah ada batas maksimum dalam melakukan cutting cost? Batas maksimumnya adalah dengan bicara pakai data. Anda bicara pakai data. Saya share ya di layar ya. Anda lihat. Ada format laba rugi dan ada beberapa opsi dengan warna berbeda supaya Anda punya gambaran, bisa membayangkan yang saya lakukan itu
sudah baik atau belum gitu ya. Katakan begini, sales Anda itu normalnya 1M. Dengan HPP Anda 80%, berarti kan gross margin Anda 20%. Ya, mudah-mudahan paham. Ini kan sederhana sekali. Kalau harga pokok atau modal Anda itu 80%, maka gross margin Anda itu 20%. Gitu ya. Lalu, biaya operasi Anda, di dalamnya ada biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya segala macam itu menghabiskan 10%. Lalu laba rugi operasi Anda tinggal 10%. Gitu kan? Nah, Anda sudah punya patokan belum? Anda mau laba berapa di level operasi Anda? Anda happy nggak dengan ini? Selama Anda happy, berarti tujuan Anda tercapai. Ya, kenapa Anda pusing? Sekarang, saya katakan, daripada Anda fokus ngurusin, nih, tapi operasi saya sudah gede sekali, Pak, sudah 10%. Oke, cara menurunkannya. Gampang, omsetnya naikin. Inilah opsi naikkan sales. Bukan nekan biaya. Nanti ada tuh tekan biaya itu yang kolom berikutnya, kolom G dan kolom I. Sekarang kolom sales Anda lihat, saya bisa menaikkan omset saya dari 1M ke 1,1. Lalu, HPP kan mengikuti kan 80%, margin saya malah naik. Karena margin saya naik, biaya operasi, lah Pak, biaya operasi saya juga naik. Oke, saya naikin. Dari 100 ke 105. Karena kan salesnya meningkat, saya butuh tambahan tenaga, saya butuh kasir standby dan sebagainya. Penerangan saya, penggunaan AC saya harus konstan, betul? Ya. Maka Anda lihat, laba saya naik. Biaya saya ikut naik, betul. Tetapi karena fokus saya menaikkan sales, maka saya bisa tutupi kok. Dia naik pun, rasionya malah turun. Malah laba rugi saya naik secara rasio menjadi 10,5. Oke Pak, saya nggak seberuntung itu. Omset saya turun. Jadi, ya saya potong biaya saya dari 100 ke 90. Lah omset Anda malah turun. Ya, omset saya sudah turun, Pak, memang. Sekarang sudah 950. Anda bukannya menaikkan omset, malah Anda tekan biaya Anda. Begitu kan? Nah, sekarang kan jadi sama. Sama bagaimana? Iya kan sama-sama 10,5. Lah, yang penting itu rupiahnya atau yang penting itu persentase. Persentase ini kan hanya indikator. Iya Pak, tapi kan 10,5. Anda lihat rupiahnya dong. Sekarang Anda 115 kalau opsi sales naik dibandingkan 100.000 juga terhadap omset yang turun. Anda lihat gross margin Anda kan turun. Sebagai pengusaha, Anda lebih senang terima 115 apa 100? Nanti Anda bilang, kan sama Pak dengan yang opsi awal nih, yang waktu omset saya masih aman, kan sama-sama dapat 100. Betul kan Anda ngomong begitu? Iya, jangka panjangnya dia akan turun ke kolom I. Anda terus saja begini, meyakini ini, dia akan terjun ke sini. Omset Anda bukannya membaik, akan turun lagi. Dari 9,5 turun ke 900. Ya, tapi biaya saya jagain, Pak. Nggak boleh turun lagi. Ya, makin turun, kan? Margin Anda kan makin turun. Laba Anda makin turun. Meskipun rasionya masih 10, tapi antara 100 juta dengan 90 juta kan beda. Antara 115 dengan 100 juta kan Anda pilih terima yang mana? Menurut pengalaman, makin Anda tekan, dia akan makin turun. Kalau Anda naikkan, Anda upayakan naik. Ya tentu saja harus tahu caranya. Naikkan omset Anda, biaya Anda malah naik lagi pun, pendapatan Anda lebih bagus. Itulah yang disebut Anda lebih efektif. Anda bisa disebut lebih efektif manakala ya bisa saja ketika dalam perjuangan Anda menaikkan sales, itu biaya Anda ikut naik. Bisa. Nggak mungkin dong biayanya selalu tetap gitu ya. Tetapi selama, nah balik lagi, apa sasaran Anda? Sasaran Anda kan 2 angka ini.
saya harus dapat 100, rasionya 10%. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting ini tentunya. Rupiahnya lebih penting. Rasio itu hanya indikator. Betul? Sekarang, saya menyodorkan cari cara meningkatkan sales karena Anda lihat meskipun biaya Anda menjadi 105, tetapi secara rasio turun menjadi 9,5%. Dibanding kalau omsetnya turun meskipun rasio Anda 9,5, sales Anda turun nyatanya. Laba rugi Anda turun. Rasio Anda tetap, lagi-lagi saya katakan rasio hanya indikator. Ya, ini cuma 10, Pak, sama dengan waktu dia belum turun. Betul, tapi yang Anda terima sekarang tinggal 90 juta. Jangka panjang, ini akan turun terus. Nggak percaya? Bicaralah pakai data. Sejak Anda mulai tekan biaya, saya tantangin Anda, apakah omset Anda, ya omset saya turun, Pak, makanya saya tekan biaya. Oke, saya nggak jadi ngomong. Apakah laba Anda makin naik atau makin turun? Nah, itu aja. Laba itu yang ini, laba rugi operasi, ini makin naik apa makin turun? Kalau Anda tekan biaya. Saya challenge Anda. Ya, apakah saya berhasil membalik? Kalau saya memilih mendingan rasio saya tetap, tapi rupiah saya membengkak. Secara rupiah membengkak. Daripada secara rasio sama, tapi rupiahnya turun terus. Ini kan Anda lihat nih, kan sama ini. Sama-sama 10, betul, tapi secara rupiah Anda bandingkan. Anda akan turun terus. Opsi terbaik adalah opsi menaikkan sales. Ini opsi terbaik. Dorong sales Anda. Sama seperti quote tadi, jika Anda terlalu fokus, tekan biaya. Apalagi yang bisa ditekan? Oke, kasir kurangin. Mesin kasirnya cabut, orangnya kurangin. Jam kerja potong, jumlah karyawan potong. Itu semua tindakanmu tekan. Cutting. Dan tidak sedikit pun Anda berpikir, gimana caranya meningkatkan sales? Gimana naikin sales? Nggak ada. Tidak ada upaya untuk menaikkan, karena Anda lupa. Sama seperti saya katakan tadi, manakala Anda sibuk menekan biaya, Anda akan lupa menaikkan sales. Silakan, Mbak Riri. Ya, kita lanjut ya. Ini dari Pak Chris Michael dari TK Damai. TK itu apa ya? Toko. Oh, toko. Selamat siang, izin tanya, sebagai toko supermarket, berapakah kos RA yang ideal untuk komponen biaya listrik dan biaya promosi? Nah, ini kalau Anda tidak menyusun bisnis plan, memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Tetapi seberapa Anda mau buang untuk listrik, untuk promosi, sebenarnya kalau Anda sudah rencanakan, saya berani jawab setiap orang beda-beda. Rasio listrik beda-beda. Ketika omset Anda tinggi, kan listrik Anda jadi turun rasionya. Ya, tapi kalau Anda tanya, ya sekitar 0,75 sampai 1%. Itu listrik. Promosi dianjurkan sebenarnya di angka 2%. Tapi kan Anda pasti nggak mau buang 2% karena itu besar sekali. Ya, lihatlah Anda punya promosi berapa. 0,5% ada nggak? Ya, ada loh yang saya tanya, 0,5% ada nggak? Nggak ada. Karena dia menganggap nggak penting. Marketing, branding, promosi itu nggak penting. Makanya rendah sekali. Kalau Anda tanya, menurut survei, up to 2%, tergantung industri. Up to 2%, tergantung industri. Tapi kalau itu sudah terlalu besar, ya Anda bisa mulai dari angka kecil dulu. Contoh 0,5%, gitu ya. Coba 0,5%. Ada nggak 0,5%? Yang jelas marketing, branding itu penting. Ya, lanjut. Ya, kita lanjut dengan siapa ini? Sudah ada yang raise hand lagi? Ibu Mika ya?
Bagaimana menurut Bapak di toko saya saat tanggal merah 50% karyawan diliburkan? Apakah cara ini termasuk cara yang tepat untuk cutting cost? Soalnya kalau tanggal merah kondisi toko rame. Nah, Anda kan sudah membicarakan ke saya baru mau tanya. Memangnya kalau tanggal merah tokomu sunyi sepi? Kalau tanggal merah tokomu sunyi sepi, itu tindakan yang tepat. Ngapain kita punya orang banyak-banyak, ya? Tapi sepengetahuan saya, hari weekend, tanggal merah, justru orang cari hiburan, apalagi di daerah. Oh, mereka biasanya belanja. Iya. Numpang ngadem di toko Anda, makanya toko itu harus sejuk, gitu ya. Hmm. Ini ngapain nih rame? Panas Pak di luar, mereka ngadem di sini. Nah, ngadem itu beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Bikinlah toko yang keren, sehingga orang yang tadi masuk awalnya pengen ngadem, malah belanja. Itulah kehebatan dari toko yang store ambience-nya tertata bagus, display-displaynya oke. Apalagi kalau Anda jualan baju, visual merchandising-nya harus oke. Store ambience yang mendukung, ada display-display yang mendukung, ya warna-warna tertata harmonis, ngambil barang, melihat barang enak, jangan ngelihat barang, mau masuk aja takut kejepit. Kenapa? Lorongnya gede banget, umpel-umpelan, ya baju yang dipajang sama sekali tidak menarik, udah berdebu, kerak-kerak kita berdebu. Lah orang yang tadinya mau ngadem sekarang berpikir nih saya bisa alergi nih masuk sini, kenapa debunya? Jangan sampai terjadi kebalikannya, ya, Mbak Meike. Iya. Jadi jawabannya tindakan yang keliru banget ya. Itu siapa yang mengusulkan itu Anda harus pertanyakan itu ya. Iya. Lalu Nanti kasih link ini ya, kasih ya, link video Zoom S yang sudah diupload di YouTube ya, biar ya, sadar gitu ya. Mbak Meike, kalau Sabtu Minggu saya justru tidak boleh ada yang libur. Karyawan diliburkan di hari lain gitu. Dan kita yang atur, bukan mereka yang minta. Kemudian ini katanya share juga nih Mbak Mike, soal upselling. Buat promo tebus murah, misalnya belanja 100.000, semua produk bisa tebus murah. Produk promo dari harga 20.000, tebus murah jadi 18.000. Oh. Ya, itu salah satu cara bahwa selling itu bisa diciptakan ya, penjualan itu bisa diciptakan. Jadi ketika kenapa orang suka datang ke tokomu? Antara lain, banyak acara, banyak event, banyak promo, banyak penawaran. Itu membuat orang asik datang ke toko Anda. Ya, boleh dilakukan itu. Pertanyaannya apa? Nggak jelas. Itu hanya sharing, Pak, bukan bertanya dia. Bagus, thank you. Dan kita lanjut nih dengan Yunika Vera Suchandra. Yes. Hanya menyatakan ini dari FB ya. Ya. Betul Pak, cutting cost bukan cara efektif untuk retail. Kita lupa biaya-biaya untuk meningkatkan sales dan excellent service. Thank you. Pernyataan ini. Yes. Baik, kita masih ada sedikit waktu Bapak dan Ibu. Silakan nih ya di menit-menit terakhir. Masih 5 menit. Ya, jika ada yang ingin sharing, tidak mau ada raise hand, mau bertanya. Yang di Instagram Anda boleh tanya juga ya. Silakan kalau ada. Oke, tidak ada. Facebook aman, Mbak Riri? Sudah terjawab? Aman. Ya, Facebook sudah dijawab semua ya. Tapi yang jelas memang bicara cutting cost. Kalau toko baru tuh biasanya memang serba enak dilihat ya Pak ya. Kalau udah bicara perawatan ini yang agak-agak sulit. Nah, termasuknya jangan masuk di cutting cost itu untuk biaya perawatan. Betul. Menjaga toko Anda yang tadinya bagus, celing, rapi, tata lampunya sudah ditata benar sejak awal, tolong itu dijaga konsisten dulu ya. Jangan kebalik, toko yang tadinya bagus, keren, tata lampunya lengkap, penataan raknya bagus, posisi lampunya oke, dengan berjalannya waktu, bukan makin baik, makin berantakan. Hanya gara-gara Anda cutting cost. Lihat ke sales Anda.
Coba lebih jujur, bicara pakai data. Apakah laba rugi Anda makin baik dari waktu ke waktu atau makin turun? Sebaliknya. Coba lihat. Ya, lanjut. Ada lagi Pak nggak? Anthony Jolen dari Yes. Ongho. Silakan ya, raise hand ini. Oh iya, ya, open mic. Ya, Silakan. open mic. Halo Pak Christian, bisa kedengaran suara saya? Ya, Ya, Pak, ini mungkin minta saran ya Pak ya. Jadi kemarin kita lagi mikir untuk cutting cost juga di Manpower. Lalu kita lihat di toko kita ada 2 lantai. Lantai 2 itu kita jual lebih banyak perabot plastik. Lalu saya punya ide karena kita mencemirkan toko Mr. DIY yang dimana itu dia hampir mirip barang-barangnya dengan kita. Lalu staffnya tuh dikit gitu. Ya, paling cuma ada di kasir, lalu yang tukang refill saja gitu. Tapi untuk yang sebagai SA ya, sales advisor-nya tuh kurang gitu. Nah, jadi saya lagi mikir apa salah satu yang saya bisa cut dari situ adalah dari manpower saya gitu. Jadi hanya tidak ada SA, tapi hanya yang buat refill saja. Lalu evaluasi laba ruginya apakah ada turun dan naik kayak gitu. Bagaimana menurut Pak Christian? sudah dijalankan. Atau baru rencana? Baru rencana. Baru rencana. Saya tanya, sekarang ini omset Anda dari waktu ke waktu aman atau tidak? Pernah diukur nggak? Sales Sekarang stabil ya. Stabil. lalu profit Anda stabil? Iya. Stabil ya? Oke. Ya. Coba Bapak lakukan. Nanti 3 bulan lagi di Retail Zoom S, saya tunggu kesaksian Bapak. Bapak kurangin orangnya, lalu 3 bulan lagi Bapak ukur. Sales Bapak lebih baik kah? Margin Bapak lebih baik kah? Kalau sales Bapak stabil, margin Bapak stabil, bottom line Bapak stabil, berarti aman. Berarti yang Bapak lakukan itu benar. Kalau Bapak tanya saya percuma toh saya dari tadi, dari jam 11 bicara sampai sekarang, kalau itu tidak mengubah keyakinan Bapak, maka barangkali memang Bapak harus menjalani dulu yang Bapak yakini. Gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Saya tidak punya nasihat yang lebih baik daripada itu. Kadang-kadang orang itu dikasih tahu tuh nggak mempan. Jadi dia mau coba gitu ya. Coba aja, Pak. Nanti tapi 3 bulan lagi ukur ya. Sales Bapak lebih baik kah? Gross margin Bapak, net profit Bapak, laba rugi operasi Bapak lebih baik nggak dari sekarang? Begitu. Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak, Pak? Masih muda ini, Pak, ya. Jangan masih panjang, Pak. Mau jungkir balik masih boleh, gitu ya. Tapi saran saya, Bapak Ibu, khususnya yang masih muda-muda, yang masih kinyis-kinyis, Gen Z, Gen milenial, cara tercepat untuk berhasil itu adalah 1, belajar dari kesalahan kita sendiri. 2, yang lebih ampuh, belajar dari kesalahan orang lain. Iya. Orang lain sudah melakukannya dan terbukti ngaco, ngapain juga kita tiru juga gitu ya. Loh Pak, dari mana saya tahu itu ngaco? Nah itulah kenapa Anda hadir di Retail Zoom S. Jangan kemana-mana ya. Setiap hari Senin jam 11. Karena saya adalah kumpulan kisah sukses dan kumpulan kisah gagal. Yang saya sampaikan tidak menyuruh Anda jadi gagal. Yang saya suruh Anda menjadi sukses lebih cepat. Ya, grow and prosper. Tapi kalau Anda tetap, Pak, saya tetap mau trial and error, silahkan. Ya, makanya kan minggu lalu saya ajak, yuk join mentoring, mastermind mentoring group. Supaya apa? Supaya Anda berhasil lebih cepat. Itu tujuannya. Ya. Kalau Anda tetap saja mau berpetualang, mumpung muda, Pak, ya enggak apa-apa, silahkan. Kan YOLO orang bilang kan. You only live once gitu ya. Anda cuma hidup 1 kali. Ya nikmati. Saya ingin fulfill kehidupan saya yang saya menikmati, Pak. Apa asiknya, Pak? Berhasil terus. Monggo, ya silahkan. Nggak ada yang maksa Anda berhasil lebih cepat kok. Gitu. Oke. Cukup, Mbak Rizky. Cukup ya. On time. Menutup ini Pak Joko nih, karena ini cuma pernyataan. Menurut saya cutting cost mungkin menandakan margin item terlalu rendah. Nah,
Good point ya. Satu hal lagi, sebenarnya yang ada banyak cara untuk mempertahankan profit. Kadang-kadang, betul, thank you Pak Joko sudah mengingatkan, meskipun ini bukan tema kita yang hari ini hendak kita tekankan. Salah satunya, Anda barangkali tekan-tekan harga karena margin Anda terlalu rendah. Juga ada caranya bagaimana memaksimalkan margin, mengoptimalkan margin. Ada caranya kan di Retail Zoom S yang beberapa waktu yang lalu saya ingat kita kasih tahu bagaimana caranya Anda memaksimalkan profit Anda. Begitu ya. Thank you. Baik. Sudah, ini berakhir. Waktunya foto. Waktunya foto. Persiapkan senyum manisnya. Yes. Oke. Salam Grow and prosper. 3. Yes, pertahankan senyum Anda, barangkali Anda akan 2 layar ya. muncul lagi karena ini ada 2 layar toh ini? Ya. Benar ya? Sebentar, saya harus pastikan sudah aman. Oke. Nah, coba ini layar kedua. Salam, grow, and prosper. Ternyata banyak yang ngumpet ya. Banyak yang ngumpet, lain kali saya tidak akan izinkan masuk ya. Karena banyak yang ngumpet. 1, 2, 3. Salam, grow, and prosper. Oke, terima kasih Ya, Mbak. terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di Retail Zoom S untuk kesempatan hari ini. Tentunya masih banyak ya momen-momen dan tema-tema di minggu-minggu berikut. Tetap stay tune di RZA. Kita akan memasuki edisi 117 minggu depan. Tentunya sehat-sehat selalu, makin berkembang bisnisnya. Kita belajar dari kesalahan diri kita dan kesalahan orang lain. Tentunya begitu yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kris ya. Salam, grow, and prosper. Dadah, thank you Pak Kris. Thank you Bapak Thank Ibu you Pak semua. Guswe, makasih. Thank you Pak Hendra. Bye semua. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and